salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Wilayah Kemenang Provinsi Bali, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar atau yang diwakilkan. Yang terhormat kami logisnya pada berkumpul pada hari ini dalam acara berbagi di sekolah penggerak sekolah dasar. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, marilah mohon untuk mengambil sikap kemusliman. Yang saya hormati Bapak Kanwil Menhan Provinsi Bali atau Diwakili. Motivasi untuk belajar, berkarya dan berprestasi itu yang kami tanamkan ke siswa kita, sehingga tagihan untuk siswa kita dibandingkan sekolah lainnya mungkin agak berbeda. Tetapi kami memiliki standar yang memang harus kita kejar, yang harus kita lakukan bersama oleh para pengelola kami, sehingga hasil outputnya itu dipandang oleh masyarakat baik, di mana budi pekerti, sikap, perilaku, dan tidak kalah pentingnya adalah prestasi di bidang akademik dan non akademik. Untuk di bidang akademik, sekolah kami sudah pernah meraih OSR di tingkat internasional perunggu dalam bidang matematika. Kalau di tingkat nasional ya sudah lumayan sering, termasuk anak kami sendiri juga pernah menyumbangkan medali untuk sekolah, hebat sendiri tidak didukung oleh yang lainnya. Tapi apalah artinya satu orang kalau tidak ada framework yang solid di belakang, sehingga kolaborasi itu sangat penting. Nah, ketika mengawali program sekolah penggerak ini luar biasa tantangannya, di mana kami berproses pada saat COVID, persis saat COVID, belajarnya via daring, kemudian lakukan IHT via daring dan luring, jadi secara blended di sekolah, di mana kami harus menyamaratakan kemampuan pengelola sekolah ini. Ketika kami di Diklat, itu adalah pengawas kepala sekolah, satu guru kelas 4, satu guru kelas 1, satu guru BJK, dan satu guru agama ibu. Sementara kami ber-35 waktu. Jadi itu akan berbagi kepada yang lainnya. Kita sudah sampaikan, lepaskan istilah senior dan junioritas di sini. Kalau ini masih level senior dan junior masih di bawah-bawah, kita tidak akan pernah maju. Yang jelas, yang mampu berbagi kepada yang tidak mampu, yang tidak mampu mau belajar bertanya kepada yang sudah bisa. Tidak mudah Bapak Ibu untuk mengubah ya mentor senior junior. Mungkin Anda harapkan untuk bercermin, tahu ikan cantik atau bodoh, ya harus mana yang harus disisir, mana yang harus dirapikan. Kita harus cermin di antara teman-teman kita dengan
tempat duduk berbentuk U, sehingga tidak ada yang merasa di depan dan tidak ada yang merasa di belakang. Jadi kita setting sedemikian rupa, tempatnya ada yang bawah gitu. Kita setting berbentuk U, sehingga semuanya di depan. Yang bagus kita pertahankan, kita tingkatkan. Yang kurang bagus sama-sama kita cari solusi. Bukan hadir yang mewakili yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kota Denpasar yang mewakili kami yang dalam hal ini bisa hadir. Kami ucapkan banyak terima kasih. Indonesia Aktif Merdeka sudah dirintis yang namanya Sekolah Penggerak. Syukur kali ini merasa kalau tidak ada sesuatu hal yang mutiara terpendam yang belum dikembangkan dan sekarang mau dibangkitkan, saya rasa di ulang abadnya tidak akan bisa. Sebuah atau berbagi di sekolah penggerak di mana mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman berdasarkan apa yang sudah dirintis oleh sekolah penggerak. Lalu tujuannya tidak lain adalah Bapak Ibu mendapatkan inspirasi untuk menginspirasi semua pengawas agar bisa mengipaskan di wilayah binaannya. Ini pengalaman kepada sesama pengawas. Akan jadwalkan hari Jumat Bapak Ibu pengawas ada di kantor. Pada saat ada di kantor berembuk tentang kondisi apa yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan di sekolah binaan, yang bisa meningkatkan kualitas dan potensi daripada pengawas berdasarkan kurikulum Merdeka yang dicanangkan sekarang banyak adalah dilimanya, bagaimana proyeknya, bagaimana yang terhormat ambil Bu Sulasti yang oleh sistem, mau tidak mau kita harus mengikuti namanya sistem. Baik, pantunnya pergi ke pasar membeli ikan, simpan dalam kulkas agar tak basi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di sini. Kami mewakili Bapak Kepala Kantor mengucapkan selamat datang kepada para pengawas yang di luar Kota Denpasar. Ini acara yang luar biasa karena yang diberikan oleh Gopeng ini ada operasional oleh Provinsi Bali dan ada Pokok Jawa Provinsi Bali. Jadi apa yang disebutkan oleh senior yang ini Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Jawa memang benar padanya. Kita sekarang akan bergerak menuju digitalisasi. Tadi disampaikan bahwa kalau kita tidak mau bergerak atau berubah, kita akan ketinggalan. Karena kami background mohon izin tidak perkenalkan diri kebanyakan tadi belum diperkenalkan nama. Nama dia Bagus Putu Anomo Ari Sudara. Guru putra dan sekolah. Kita perhatikan oleh PPP yang berubah nama menjadi PPP. Yang pasti sih terlibat dalam pendidikan. Ada peran pemerintah, ada peran pengawas, orang tua dan siswa itu tersebut. Jadi kita dikumpulkan dalam satu ruangan. Bagaimana kita mencapai yang namanya pendidikan? Sekarang ada istilah namanya kurikulum merdeka. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa diskusi hasil yang didapatkan bisa kita ketuk tularkan ke tempat lain dengan dapat manfaat yang berarti. Karena setiap sekolah itu tergantung APBD oleh kita semua pemangku kebijakan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Yang sih biar guru itu ditingkatkan dulu upah atau gaji. Masak opor, dibawa pergi ke kantor. Sekolah penggerak adalah kelompok. Pengawas bersama jadi inspirator dan fasilitator. Perkenalannya ya, saya lihat juga
Bapak Ade Astawa punya. Jadi ada tawaran buka webnya Bu ya. Saya akan sekolah penggerak ya. Sebenarnya kalau di kurikulum yang terdahulu juga ada namanya sekolah pokok, sekolah inti. Prestasi yang ada di sini nantinya bisa dijadikan oleh Bapak Ibu pengawas semua untuk kembali ke wilayah binaannya. Yang kedua juga saya haturkan terima kasih kepada Bapak Kemenaker dari Pasar ini. Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, kegiatan ini merupakan salah satu langkah dari 6 strategi implementasi kurikulum merdeka. Baik, apa sih maksudnya ada berbagi praktek baik? Ya. Apa yang akan diperoleh nantinya? Bagaimana tindak lanjutnya? Ini yang sangat penting. Hari ini Bapak Ibu melakukan penimbangan ilmu yang ada di SDN Tulang Ampiang. Prestasi keberhasilan yang di sini ini yang patut Bapak Ibu kantongi untuk bawa pulang. Nanti bagaimana hal ini sesuai nggak diterapkan di wilayah binaan masing-masing? Ini bagaimana penerapannya di satuan-satuan pendidikan formal? Apakah moderasi beragama bisa dikemas dalam satuan pendidikan formal? Ini sangat penting sekali Bapak Ibu pengawas, apalagi ini ada kepala sekolah, untuk diterapkan di sekolah. Kenapa demikian? Ini mengalami berbagai pihak, ya, yaitu diantaranya banyaknya kekerasan, kemudian sikap radikal, ya, yang ini tidak bisa dihentikan serta-merta, tidak bisa mulai dari kecil sejak dini. Maka karena itu moderasi beragama ini patut dipropagandakan di satuan pendidikan formal. Nah, 4 hal yang utama yang perlu kita ketahui di sekolah yaitu adanya perlindungan jiwa anak. Dan yang keempat adalah sampai dapatnya ke prostitusi. Ini bukan hanya di sekolah, mohon maaf, ini biasanya ke sekolah menengah LGBTQ. Bahwa di Kementerian Agama khususnya pada bidang pendidikan Hindu belum punya pengawas sekolah. Layaknya di Muslim itu punya pengawas madrasah. Sedangkan kita punya pasraman belum punya pengawas pasraman, sehingga pengawas pasraman ini dibebankan, diminta tolongkan kepada para pengawas pendidikan agama Hindu, pengawas mata pelajaran, melainkan juga pengawas sekolah yang tadinya hanya mengawasi 4 standar menjadi mengawasi 8 standar. Contohnya, anak-anak SD itu kalau secara jujur kadang ada yang meminta bekal temannya dengan paksa, malah kalau saya besok dibawain ini, kalau belikan ini, padahal orangnya nggak punya, ya kan? Kalau di sekolah swasta kebanyakan rata-rata input dari itu menengah ke atas. Masih kekerasan, tindakan kekerasan di sekolah, baik tindakan kekerasan fisik ataupun tindakan kekerasan non fisik. Tindakan kekerasan fisik ini jarang terjadi, tapi ada Bapak Ibu. Lagi pemulihan. Terus yang kedua kekerasan, yaitu seks bebas, misalkan prostitusi, dan yang kita tambahkan di sini adalah suatu terjadi
ya juga waspadai. Terus yang kedua yang kita tambahin adalah pemabuk. Ini sudah Namun setiap ada gejala kita tidak lanjuti, jangan sampai nanti ada kejadian. Nah, sekali lagi namanya ber-598 orang, ada juga yang pernah terjadi dan kita sudah tangani dengan profesional. Ya, kalau di bahasa kurikulum merdekanya yang ada di fase B, yaitu kelas 3 dan 4. Tadi nggak elok rasanya kalau di depan para suhu atau yang bahasa ini suhu yang saran kami membuatkan pantun dan caranya gini. Kalau dah di anak kreatif nih, ini udah pantun gini. Baju dicuci harus dibilas, saat dijemur diinjak ugas. Jadi guru harus tidak boleh malas, harus kerjakan dengan tulus ikhlas. Guru Merdeka dari awal membentuk IKM ini, implementasi kurikulum Merdeka, jabatan guru agama ini sudah ditinggalkan. Awal mula kami dididik berlima yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sudah meninggalkan jabatan kami sebagai guru mata pelajaran. Yang ada adalah komite pembelajaran. Itu ya. Jadi apapun kegiatannya, komite pembelajaran yang bergerak untuk sebagai pelopor penggerak dari implementasi kurikulum Merdeka. Itu awalnya. Jadi kaitannya ke belakang saat nanti adanya proyek B5 atau kegiatan-kegiatan di sekolah penggerak, tidak lagi guru apa fungsinya, tidak seperti itu. Jadi fungsinya sekarang adalah proyek B5. Proyek B5 ini ada temanya kalau di masing-masing tingkatan. Anggaplah kita di tingkat sekolah dasar itu ada beberapa tema yang bisa dipilih, seperti gaya hidup berkelanjutan, ada wirausaha muda, ada pedoman-pedoman itu. Jadi Bapak Ibu di sekolah bisa dipilih kira-kira yang mana sih tema yang tidak berat atau yang sesuai dengan karakter sekolah. Kalau awal-awal kami di sini di Pulang Ampiang tidak langsung begitu diterapkan langsung tidak seperti itu. Ada beberapa proyek kami yang mangkrak. Salah satunya berkebun di era digital itu mangkrak. Yang kedua proyek buku jenaka, jejak narasi kolaborasi literasi anak itu mangkrak juga. Itu di PSP awal kami mengelola proyek itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, ada beberapa pembaharuan dan kami sebagai komite dan juga tim guru di sini seperti dilempar ke samudra. Nganginan kan dilah ya, ngauhan kan dilah ya, masih aja ya, yang hilang bener gitu. Yang dulu, kalau yang sekarang kan sudah literatur sudah banyak, contoh-contoh sudah banyak gitu. Itu kalau dibicarakan peraturan guru agama. Satu saja kita ambil contoh, kalau dalam proyek yang baru saja terjadi yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada namanya kita ngambil proyek tentang kesehatan. Itu muaranya kalau dari tema itu adalah makanan sehat. Nah, tema itu adalah makanan sehat. Jadi apa yang potensi apa dari makanan sehat yang bisa kita ambil? Oh, ada obat-obatan. Tidak mungkin karena istri kita ada untuk membuat paracetamol, tidak mungkin. Jadi kita buat yang lebih sederhana. Pasti tanaman obat yang muncul pertama kali itu tanaman obat di sekolah-sekolah pasti ada. Kumis kucing, itu seperti ada. Nah sekarang bagaimana kita sekolah itu bersama guru-gurunya kita kemas tanaman yang sederhana seperti kumis kucing itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita buatkan aja proyek. Nama proyeknya tadi adalah proyek Tangkas Tanaman Penunjang Kesehatan Sekolah. Manajemen ini sekolah suatu lembaga. Dan tentunya tidak terlepas dari bagaimana seni seorang pimpinan itu untuk manajemen memilih tugas dan tanggung jawab dari pemangku kepentingan ataupun di sini terutama para guru, sehingga tadi Pak sampaikan bahwa di dalam PPDB di sini ini masih zona merah. Ini menandakan berarti bagaimana antusias asrama yang ada di Provinsi Bali
kami akan mengularkan prinsip-prinsip teori-teori Bapak yang Bapak terangkan di sini, sehingga kami di Basrama, yaitu Basrama Formal ini mampu meniru apa yang Bapak lakukan. Harapan kami di sini, karena bagaimanapun juga, karena kita tahu apa kami juga kondisi Basrama kita yang ada maupun pemangku kepentingan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya. Ya, itu penyebabnya dia terkungkung sendiri, sehingga dia tidak mampu merangkul potensi-potensi yang ada di lingkungannya. Hanya bisa berteori karakteristik daerah itu. Dan berdasarkan hasil kita melakukan suatu kegiatan yang sangat berharga ini, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Perpisahan ini bukan hanya berpisah selamanya, tapi perpisahan untuk dikenang dan diingat kembali. Oke, dari Bapak nanti bilang seperti itu, nanti bisa tukar nomor telepon, WA, terutama yang masih kom.